Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Connect Podcast Visip Unismuluk. Terhubung dalam ide, bertemu dalam inspirasi dan mencerahkan semesta. Sobat Podcast, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali kedatangan narasumber yang tentunya saya kira ini tidak begitu asing lagi di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ketua LP3M, Bapak Dr. Rizno Mina, SHMH. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas hari ini? Apakah Kalau aktivitas seperti biasa, seperti biasa ya seperti sebagai Pak, aktivitas kita di kampus di ya. kampus ya? Baik, Sobat Podcast, sedikit mungkin saya menyampaikan juga kaitannya dengan di mana suasana kampus kita saat ini tengah disibukkan ya dengan semangat pengabdian ya. Karena khususnya di LP3M saat ini sementara mengelola KKN, sehingganya dalam mungkin dalam waktu dekat ini eh, mahasiswa KKN itu akan diturunkan di lokasi. Tentunya momentum ini sangat baik untuk kemudian kita coba menghadirkan narasumber yang dalam hal ini Ketua LP3M khusus mengelola terkait KKN. Olehnya tentu kami di Connect Podcast ini merasa sangat bahagia karena Pak Ketua masih sempat hadir dan alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kesehatan ini tetap membersamai kita sehingga dalam kegiatan-kegiatan akademik atau kegiatan-kegiatan di kampus ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Pak Ketua, jadi pada kesempatan ini kaitannya dengan KKN, momentum KKN ini kira-kira Pak Ketua apa yang membedakan dengan KKN di tahun-tahun sebelumnya? Iya, baik ya. Jadi kalau bicara KKN tentu sebelum kita bicara bagaimana sih sebenarnya KKN kita ke depan, paling tidak bahwa eh, terkait pelaksanaannya tentunya kan kami di LP3M ini kan diberikan amanah ya, dalam struktur kita di kampus bahwa terkait penelitian, pengabdian kepada masyarakat itu leading sektornya itu ada di LP3M. LP3M. Karena itu berdasarkan memang struktur yang ada di kampus. Sehingga memang menjadi kewajiban kami, menjadi tugas kami untuk mengelola pengabdian. Artinya bahwa di LP3M tidak sekedar bicara tentang KKN, tapi bicara tentang pengabdian secara menyeluruh. Bertepatan saja eh, penjadwalan KKN kita di kampus kita ini di Universitas Muhammadiyah Loki itu kan dibagi dalam dua angkatan. Dua angkatan. Jadi setiap semester baik ganjil maupun genap. Jadi setelah semester ganjil dan setelah semester genap. Jadi satu tahun akademik itu dua kali Dua KKN. kali. Jadi di tahun ini kita di posisi ganjil, Kalau posisinya kita berada di posisi masuk ke ganjil. masuk ke ganjil. Oke, Jadi perhitungannya dia masuk ke masuk. ganjil. Karena sebelum masuk ke ganjil kita melaksanakan itu. Siap, siap. Ya, begini Pak Ketua, kaitannya dengan kesiapan-kesiapan tadi, kalau di momentum KKN tahun ini, itu mengangkat tema apa? Temanya difokuskan ke mana? Ya, kalau tema, karena memang bicara tentang tematik biasanya dalam pelaksanaan KKN, karena memang dari awal kita temanya itu menyesuaikan dengan kondisi Kondisi ya? yang ada di lokasi, sehingga temanya memang beragam. Nah, untuk kali ini, karena kita kerjasama dengan Pemda Bangkep, Banggai Kepulauan, mereka itu mengharapkan bahwa program KKN itu berkaitan dengan tema-tema tentang desa digital dan desa tematik. Nah, desa tematik ini kan berkaitan dengan potensi lokal. Potensi lokal Potensi ya? lokal yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa dikembangkan. Nah, itu sehingganya memang tema kami lebih menyasar ke situ. Baik, baik. Berarti Pak Ketua, sebelum kemudian merumuskan tema ini, memang dilakukan juga Pak observasi atau semacam riset ringan di lapangan ya Pak Ketua?
Artinya pada saat kita mau menurunkan mahasiswa KKN, tentu kita melihat Potensi potensi-potensinya. ya, Nah, tentunya kita harus berhubungan dengan pemerintah, baik itu pemerintah. pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Nah, pada intinya karena izinnya pertama itu kan kita dengan pemerintah kabupaten, tentu kita turun menjalankan pengabdian dalam bentuk KKN, tentu tetap juga mendukung program-program Program-program ya, pemerintah daerah. Program pemerintah daerah itulah yang kita breakdown dalam tema-tema atau program-program yang ada di mahasiswa. Baik, Pak Ketua, kaitannya dengan eh, tema besar yang saya coba pantau-pantau juga dari media, pemberitaan media, di mana memang irisannya juga sama dengan yang Pak Ketua bilang tadi, tapi kalau saya baca di media ada tertulis dari kampus untuk umat. Nah, ini maksudnya seperti apa dia Pak Ketua? Karena nah, memang agak seksi sekali ya. nih tema ini, Artinya kalau dari kampus untuk umat ini kan bicara tagline-nya saja, tagline tapi saja. sebenarnya konsep yang dibangun dalam pengabdian, khususnya KKN kita tahun ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan KKN-KKN sebelumnya. Jadi kita di angkatan 40 ini sebenarnya lebih penekanan pada persoalan mendukung program pemerintah Pemerintah. tentang bagaimana perguruan tinggi berdampak. Nah, perguruan tinggi berdampak tentu dari pimpinan kita di Universitas Muhammadiyah Lugin ini memberikan semacam gambaran bahwa untuk bisa berdampak tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, hal-hal ini tentu kita melihat dari apa sih yang harus dilakukan dalam program KKN itu. Memang di KKN itu orang menganggap itu pengabdian saja. Pengadil saja. Namun kalau kita bicara tentang berdampak, tentu tidak sekedar pengabdian. Pengabdian itu prinsipnya dilakukan, tentu ada riset terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Karena tidak mungkin bisa dilakukan pengabdian tanpa riset. Diriset dulu, kemudian baru dilakukan pengabdian. Pengabdian. Nah, riset dimaksud untuk melihat potensi apa yang pas untuk dilakukan pengabdian. Baik, baik. Memang dengan konsep seperti itu tentunya harapannya ada sinergi di sana ya, ada sinergi antara universitas dengan pemerintah daerah. Sehingga memang Pak Ketua, kalau begitu ini selaras juga dengan apa yang kemudian di episode sebelumnya Ya, kita kan coba podcast dengan Pak Rektor kaitannya dengan seperti apa kampus berdampak. Artinya kita mampu untuk mencerahkan semesta ya, kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Ketua, ini kan kalau KKN ini kan ini bagian juga ya daripada Tridharma ya. Itu lebih spesifik itu seperti apa Pak Ketua? ya, gini, terkait tadi menyambungkan sebelumnya sempat disinggung tentang bagaimana dari kampus untuk umat. Iya, Dari kampus untuk umat itu sebenarnya cuma tagline untuk kita bagaimana kemudian bisa terinspirasi di luar. tersebut. Sebenarnya program yang dibangun oleh pimpinan itu bicara tentang eh, program dalam bentuk pengabdian yang mensinergikan catur dharma perguruan tinggi. Makanya pimpinan Pak Rektor itu menyampaikan bahwa programnya modelnya adalah model programnya itu adalah Universitas Muhammadiyah Luk Menyapa. Ya, ya Nah, itu. Universitas Muhammadiyah Luk Menyapa ini kan sebenarnya di dalamnya itu mengintegrasikan catur dharma. Di dalamnya Catur itu ada pembelajaran, ada penelitian, penelitian, ada pengabdian, dan al-Islam pengabdian, ke-Muhammadiyah. Itu kan yang menjadi ciri khas visi misi Universitas Muhammadiyah itu kan catur dharma. catur dharma ya. Nah, itulah yang kemudian di breakdown menjadi Universitas Muhammadiyah Luk Menyapa. Nah, di dalamnya itu empat Pilar empat ini. pilar tadi itu catur dharma itu Iya, yang ya. diimplementasikan. Baik, baik. Jadi memang menarik juga ini ya, karena kalau sepengetahuan saya ini program baru atau tagline baru kaitannya dengan Unis Muluk menyapa ya. Kaitannya dengan itu Pak Ketua, seperti apa kira-kira bekal yang diberikan terhadap mahasiswa? Karena ini kita ingin mencapai target bagaimana 4 pilar tadi itu mampu tersampaikan di masyarakat. Nah, tentunya kalau bicara tentang Universitas Muhammadiyah Luk Menyapa, tentu di dalamnya tadi saya jelaskan di awal ada integrasi antara pilar Pilar-pilar pilar itu. pendidikan tinggi Muhammadiyah. Baik, Nah, tentunya dalam melakukan pengabdian tentu diawali dengan riset. riset ya. Riset kemudian dilakukan eh, menemukan persoalan, dari menemukan persoalan tadi itulah baru kemudian dirumuskan apa yang harus dilakukan. Iya.
Nah, sehingga pengabdian yang dilakukan itu berdasarkan apa yang menjadi rekomendasi persoalan. Sehingga Betul. pada saat melakukan pengabdian, maka pengabdian itu kan isinya itu, pengabdian itu dampak. Dampak ya. Pengabdian itu tanpa berdampak, maka bukan pengabdian namanya. Betul. Makanya kalau cuman sekedar saja kita menolong dan sebagainya, tidak berdampak dalam aspek lainnya itu bukan pengabdian. Dalam ukuran kita di kampus bicara tentang pilar pengabdian Pilar tadi. pengabdian Jadi tadi. harus ada ukuran dampaknya. Nah, dampaknya tentu bukan dampak seketika, tapi dampak yang bisa berkelanjutan. Berkelanjutan. Makanya bicara tentang Universitas Muhammadiyah menyapa, di situ ada bicara tentang pengabdian, pengabdiannya itu berdampak, berdampaknya itu kemudian berkelanjutan. Sustainable ya. Ya, sustainable. Sustainable. Iya, jadi memang eh, berdampak ini kan biasanya orang ini tuh biasanya kita hanya sebatas kegiatan-kegiatan contoh mungkin menggugurkan kewajiban toh. Tapi memang kalau di situasi ini KKN kita ini memang diarahkan supaya bisa bernilai ya, berdampak di masyarakat. Karena memang masyarakat ini membutuhkan sekali apalagi ada kita Universitas KKN tuh mahasiswa KKN mereka membutuhkan sekali bagaimana inspirasi baru di tengah masyarakat. Baik, Pak Ketua, selanjutnya kalau terkait dengan ini kan tadi kita berbicara mengenai bagaimana Unis Muluk menyapa atau kemudian program berdampak. Itu kalau kemudian di breakdown lagi ke dalam bentuk program, kira-kira program itu terbagi ke beberapa bidang saja itu kira-kira sehingga Artinya mampu mencapai itu tadi. tentunya kalau program itu menyesuaikannya, kalau Menyesuaikan ya, semua lini tentu harus kita harus sentuh. kita sentuh ya Nah, cuman kan kita melihat potensi yang ada di desa di sendiri, desa mana situ yang lebih dibutuhkan. dibutuhkan Jadi ya kan pengabdian kan punya urutan yang urutan mana ya. yang lebih penting, mana yang lebih dibutuhkan. Mm. Bukan bukan kemudian yang lain tidak dibutuhkan, tapi kan skala Skala prioritas. prioritas. Tentu skala prioritas tadi ini kan berkaitan dengan berkelanjutan. Mungkin ini pada sesi ini mungkin belum, sesi berikutnya akan dilakukan pengabdian Dilakukan yang ya. sama juga seperti Iya, jadi memang dia berdasarkan skala prioritas, Pak. ya. Artinya kalau program tentu ada ya Ada ya. untuk mengintegrasikan pilar perguruan tinggi Muhammadiyah tadi, Hmm, tentu ada program-program masing-masing yang harus disesuaikan dengan disesuaikan. disiplin ilmu. Karena kita misalnya di Universitas Muhammadiyah LUK itu ada 7 fakultas, di dalam fakultas itu terdiri dari kurang lebih dua puluh 20 satu ya, prodi ya, 20 prodi. Itu kan harus mensinergikan juga, cocok. bersinergi. Jadi tinggal disesuaikan dengan apa kebutuhan. Makanya bisa saja berbeda antara desa satu dengan yang lainnya. Bisa saja berbeda Bisa programnya. bisa saja berbeda. Karena ini berangkat daripada apa riset di Riset masyarakat dan kebutuhan daripada masyarakat itu. itu. Karena kalau mungkin kita buat program tapi tidak dibutuhkan masyarakat, ah itu lagi yang tidak diharapkan, Ya, toh. Baik, baik. Ini lokasinya di mana? Di Bangkai Kepulauan ya. ya? Kalau lokasi ya untuk tahun ini karena memang kita dipercaya dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, mereka meminta kita dari Universitas Muhammadiyah untuk bisa mengabdi di wilayah mereka, maka kami Pak kemudian memfinalkan bahwa memang kita menunjuk Banggai Kepulauan untuk menjadi area Area ya. area pertama dan sekaligus melaksanakan apa yang menjadi program tadi ini yang Universitas Muhammadiyah Loh. Menyapa. Di Banggai Kepulauan dia lebih spesifik di berapa kecamatan di Nah, kalau kecamatan, insya Allah ini kita akan turun di Kecamatan Liang itu ada 16 desa, kemudian Kecamatan Peling Tengah itu ada 11 desa, dan Kecamatan Tinangkung Utara itu ada 6 desa. 6 desa ya? Desa itu yang menjadi lokus ya untuk KKN kami di angkatan ini. Iya, dia selama berapa bulan, Pak, gitu lah. Kalau KKN itu kan kita menyesuaikan dengan perhitungan kita ya, sesuai dengan SKS-nya tentu itu kan kurang lebih 40 hari. Iya, ini kan 4 SKS ya, Ya, 4 saya hitungan kita ya kurang lebih 2 bulan sih, 2 bulan. 2 bulan. Cuman efek hari kerja kerja mereka di lokasi itu 40 hari. 40 Misalnya hari. kan ada tanggung jawab laporan dan lain sebagainya.
Karena tentu pengabdian itu tidak sekedar kita mengabdi, tentu karena ini adalah bagian dari akademik, ada luaran yang harus ya, dimunculkan. Oh, luaran ya. Luarannya seperti apa Pak Ketua? Luarannya. Kalau luaran ini kan namanya pengabdian itu luarannya intinya pertama terkait dengan apa yang sudah dilakukan Apa yang sudah sebagai dilakukan? pertanggungjawaban. Selain itu membuat sebuah karya-karya. Jadi apa yang mereka lakukan itu harus dibuat dalam bentuk Untuk karya ilmiah. karya-karya ilmiah. Nah, dibuatkan karya ilmiahnya dan kemudian ada dalam bentuk publikasinya ya tentu harus dibuatkan videonya. Videonya ya. Nah, itu kan memang sudah menjadi apa luaran kegiatan pengabdian dimanapun pasti Dimanapun. ada video. Video ini kan bentuk dari bagaimana kita mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan. Apalagi di era digital hari ini kan, tentu dokumen-dokumen pengabdian yang lebih pas, lebih cocoknya adalah video kan. Video Nah, ya. itu lebih realistis orang melihat, oh inilah yang sudah dilakukan. Jadi video ini di-upload di YouTube ya, di Ya, YouTube. YouTube yang kemudian ini iya menarik juga Pak Ketua karena kalau kita luarannya salah satu tidak dalam bentuk video dan di-upload di YouTube, ya tentu ini kan kalau di YouTube lebih banyak orang bisa melihat kan. Kemudian mungkin bisa menjadi nilai-nilai edukasi juga kepada selain mungkin peserta KKN berikutnya, tapi kepada masyarakat juga. Karena program-program ini saya kira yang dilahirkan oleh teman-teman mahasiswa melalui riset dan ya program-program unggulan. Artinya di sana bisa menjadi edukasi juga kepada masyarakat. Iya, Pak Ketua, saya juga sempat membaca Pak Ketua di pemberitaan media kaitannya dengan ada juga ya mahasiswa yang KKN di luar eh, atau di Pulau Jawa sana ya, ada KKN apa? KKN ya. Mas atau apa namanya itu? Nah, untuk tahun ini misalnya kita eh, karena ini adalah kita berada di naungan Perserikatan Perserikatan. Muhammadiyah, tentu ada KKN yang sifatnya nasional. Nah, kita juga tentu mengikut sertakan mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional. Nasional yang Ya, diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi perguruan Muhammadiyah. skalanya memang nasional karena di situ berhimpun seluruh perguruan tinggi Tinggi Muhammadiyah, Muhammadiyah di luar seluruh biasa. Indonesia. Nah, sehingga memang skalanya nasional karena KKN Muhammadiyah itu yang sifatnya berada di bawah payung Perserikatan Muhammadiyah melalui Majelis Dikti itu bukan sekedar cuman KKN nasional tapi juga ada KKN internasional Oh, internasional ya. juga ada Pak Ketua. Sehingga tinggal kita saja menyesuaikan dengan jadwal. Kalau selama ini apakah kita pernah kirim ke KKN internasional Pak Nah, Ketua atau sudah? kalau KKN internasional kan kemarin tuh kan pernah ada yang ikut di apa Malaysia ya, Malaysia. yang barusan kemarin kalau nggak salah Fakultas Ekonomi sama Teknik ya, itu kan mengirim mahasiswanya untuk KKN internasional di Malaysia. Malaysia. Dan memang itu difasilitasi oleh Perserikatan Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya, iya. Jadi memang apa ya? Luar biasa memang ini perguruan tinggi Ya, Muhammadiyah kan artinya memang itulah yang menjadi misi, menjadi ya, misi gimana mencerahkan semesta. mencerahkan semesta. Karena di situasi saat ini memang masyarakat itu butuh juga bagaimana kemudian hadir perguruan tinggi di sana. Sehingga ini bisa apalagi kan kita kemarin waktu di launching ini podcast sempat juga Pak Rektor berbicara mengenai konsep-konsep pembangunan hexahelix itu ya, hexahelix. Kaitannya dengan bagaimana kehadiran perguruan tinggi di tengah masyarakat bersinergi dengan berbagai elemen pemerintah, masyarakat, media, dan lingkungan. Ya, sehingga memang ya insya Allah kita di khususnya di Unismu ini tetap selalu eh, apa ya, selalu bisa mengawal Ya, program-program pemerintah. Baik Pak Ketua, mungkin di eh, akhir segmen ini kaitannya dengan apa saja harapan Pak Ketua untuk anak-anak mahasiswa mungkin yang informasinya besok tanggal berapa ya? Tanggal 21 ya ya, sudah mau menyeberang ke lokasi. ya, Karena ini Pak Ketua apa ya? Selain mungkin mereka ini kan tidak juga hanya berpikir untuk diri sendiri mereka, tapi di badan mereka ini ada alma mater, ada institusi yang melekat. Itu seperti apa supaya siapa tahu bisa mereka dengarkan kita punya ya, artinya kalau podcast ini. kita berharap dengan berbagai apa pembekalan kemarin yang sudah kami berikan, Ya, harap mahasiswanya ini kan apa yang menjadi target kita bagaimana Universitas Muhammadiyah Luk menyapa itu bisa terlaksana. Ya, tentu
Yang pertama bagaimana ilmu-ilmu yang mereka sudah dapatkan itu dikeluarkan. Biasanya mahasiswa Diimplementasikan ya, mahasiswa diimplementasikan. itu kan terkadang biasa dia apa malu-malu atau ragu-ragu. Nah, tentunya keraguan-raguan dan malu-malu mereka itulah kita sebagai dosen atau pendampingnya itu harus memberikan support sehingga mereka bisa mengembangkan. Itu Sebenarnya anak-anak kita itu luar biasa cara luar berpikir. biasa. Cuma kan terkadang itu tadi kita yang dari Harus kampus memberikan ya stimulus juga kepada yang memberikan panduan atau panduan. terus mendampingi mereka sehingga betul-betul program yang baru kali ini kita luncurkan walaupun Meluncurkan. sebenarnya tidak beda jauh Tidak beda jauh ya. dengan KKN-KKN sebelumnya, namun memang pendekannya pada Universitas Muhammadiyah Lokumenyapa itu. Nah ini kan mengintegrasikan sehingga memang betul-betul eh, tidak berlebihan ya, tidak berlebihan program yang mereka buat, tapi program-program itu memang berdampak dan bisa berkelanjutan ke depan. Iya, program-program yang memang berdasarkan dari grassroots ya, dari Akar masyarakat rumput akar dari mas. rumput ya, supaya berdampak. Baik, sahabat Connect, tentunya kita juga memberikan doa kepada teman-teman mahasiswa yang akan melangsungkan KKN di Kabupaten Bangka Kepulauan, sehingga apa-apa yang menjadi program kita bersama, tentu ini kan bukan hanya program universitas, tapi juga melekat juga dengan mahasiswa, sehingga ini program bersama ya dengan mahasiswa, itu kemudian dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Baik, sahabat Connect, saya kira kita sudah di penghujung podcast ya. Saya banyak berterima kasih kepada Pak Ketua karena telah memenuhi undangan kami untuk narasumber di edisi ini. Semoga kita bisa dapat kembali lagi di ruangan ini untuk mendiskusikan hal-hal yang lebih besar lagi, Pak Ketua. Artinya kan ke depan apa yang menjadi, ini kan kita baru starting point-nya. Starting pointnya, Kan apa yang sudah dilakukan tentu kita harus bisa menyampaikan inilah yang kita bisa lakukan misalnya. sehingga tadi dari kampus untuk umat itu memang betul-betul adanya. Iya, jadi memang dari kampus untuk umat ini memang kita dari semua lini ini kita mainkan ya. Dari KKN, dari program-program ini juga, program Connect Podcast ini juga sebenarnya orientasinya bermuara pada itu. Ya, artinya keberadaan podcast ini juga kan bagian dari Iya, kampus untuk umat. cocok. Kita mampu memberikan ide, inspirasi itu kepada masyarakat melalui podcast ya. Baik, sahabat Connect, saya kira kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita. Nanti kita bertemu di episode berikutnya. Tetaplah menginspirasi dan mencerahkan semesta.